Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama untuk melakukan persekutuan pemahaman Alkitab. Dan persekutuan pemahaman Alkitab kita pada sore hari ini adalah dengan tema ketulusan dalam pelayanan. Sebelum kita masuk ke dalam pemahaman Alkitab pada sore hari ini, mari kita berdoa untuk memohon berkat penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu kalau sore hari ini kami boleh bersama-sama untuk melakukan persekutuan pemahaman Alkitab. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang menjadi cermin dan sekaligus juga menjadi terang dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin dibangun, bahkan persekutuan kami sebagai gereja Tuhan juga semakin dikuatkan. Jauhkan kami semua dari segala hal yang tidak baik. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. PA kita akan mengambil dari firman Tuhan, yaitu dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman yang tertulis dalam surat 1 Tesalonika 2, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sesungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidaklah lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kami ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Demikian firman yang akan kita pergumulkan bersama di dalam tema ketulusan dalam pelayanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa arti kata tulus itu adalah sungguh dan bersih hati. Artinya benar-benar keluar dari hati yang suci. Tulus juga berarti jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, tulus ikhlas. Kata tulus dalam bahasa Latin adalah sincerus, yang berarti kudus atau murni, asli. Sincerus itu sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu sen, berarti satu, dan serus, dari satu kata kerja to create, yaitu mencipta. Orang yang tulus adalah orang yang tidak mendua hati. Ia tak mempunyai rangsangan menipu. Dalam bahasa Ibrani,
ketulusan itu disebut tamin, yang artinya sempurna, kudus, keseluruhan dapat dipercaya, memiliki kejujuran, kesemuanya serasi dengan kebenaran serta fakta. Sedangkan dalam bahasa Yunani, ketulusan itu disebut heiligkrines, yang diterjemahkan dengan kata tulus. Kata heiligkrines terdiri dari dua kata, heil berarti sinar matahari, dan krino berarti mengadili, dan dimaksudkan memiliki kehidupan dan tindakan yang kedapatan murni saat disorot sinar matahari. Itu asal-usul kata tulus. Sedangkan dalam Mazmur 15 ayat 2, kata taimin pun diterjemahkan dengan kata hebrikle atau ketulusan, kejujuran. Berarti hidup mewujudkan semua pengajaran firman yang kita percayai merupakan awal bagaimana kita menjadi orang yang tulus. Nah, dari bacaan kita dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1-6, di mana Paulus menemukan bahwa saat ia berpaut kepada Allah dengan segenap hatinya, bahkan saat ia ada dalam keadaan lemah, ternyata ia mengalami kekuatan. Maka ia mau bermegah di dalam kelemahan supaya Kristus turut menaunginya, kuasa Kristus itu menyertainya. Ini adalah teladan yang baik untuk ditiru oleh semua orang percaya, terlebih mereka yang ingin melayani Tuhan. Pemberitaan Rasul Paulus sama sekali tidak sia-sia dan tidak ada tipu daya. Ia dapat mengatakan kepada orang-orang Tesalonika dan juga kepada jemaat di Korintus bagaimana dia dengan tulus melayani Tuhan. Dia katakan, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Paulus tidak memiliki tujuan jahat atau duniawi dalam pemberitaannya. Nah, dalam bacaan tadi kita dapat menemukan bagaimana bukti ketulusan Rasul Paulus dalam melayani jemaat atau melayani Tuhan. Ada 3 bukti ketulusan Rasul Paulus. Yang pertama adalah menghindari sanjungan. Kami tidak pernah bermulut manis, katanya. Dia dan teman-teman sekerja memberitakan Kristus dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri mereka sendiri dengan membuat orang-orang menyukai mereka atau menyanjung-nyanjung mereka sebagai rasul. Dan dia juga tidak sama sekali melakukan hal-hal yang untuk kepentingannya sendiri. Dia juga tidak menyanjung orang-orang dalam dosa mereka dan tidak memberitahu mereka jika mereka mau menjadi kelompoknya. Oleh karena itu, dia tidak menjilat mereka dengan harapan-harapan yang muluk-muluk dan tidak menuruti kehendak mereka dalam perbuatan dan cara jahat apapun. Nah, itulah yang dikatakan oleh Paulus. Yang pertama, menghindari sanjungan. Yang kedua adalah menghindari ketamakan. Dia tidak menjadikan pelayanannya sebagai selubung atau menutup untuk masuk loba atau yang tersembunyi. Tujuannya bukanlah untuk memperkaya diri sendiri dengan memberitakan Injil. Sama sekali tidak. Bahkan Paulus tidak membuat persetujuan dengan mereka untuk mendapatkan makanan.
Dia tidak seperti rasul-rasul palsu yang karena keserakahannya berusaha mencari untung dengan cerita-cerita isapan jempol dari orang banyak itu. Itu kita bisa baca di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ketiga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Paulus menghindari hasrat berlebihan atau kesombongan. Rasul Paulus tidak pernah mencari pujian dari manusia, baik dari jemaat di Tesalonika maupun jemaat di Korintus dan yang lainnya. Mereka tidak mengharapkan uang ataupun penghormatan dari orang, juga tidak mengharapkan diperkaya atau dimanjakan, dipuja-puja, dipanggil sebagai rabi. Nah, hal itu dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada orang Galatia supaya jangan gila hormat. Hal ini bisa kita baca dalam Galatia 5 ayat 26. Itulah yang ketiga yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, dari situ kita dapat belajar bahwa Rasul Paulus sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan tulus. Dan di situ kita bisa belajar melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat dengan ketulusan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan pembangunan jemaat. Prinsip ketulusan dalam pelayanan ini tidak hanya dibatasi dalam lingkup gereja, tetapi prinsip ketulusan dalam melayani bisa juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat, dimanapun kita bekerja. Perlu kita melakukan pelayanan secara tulus, terlebih di tengah masyarakat kita yang saat ini sedang menghadapi pandemik virus COVID-19 seri yang kedua, kalau boleh dikatakan itu. Dan di situ banyak hal yang membutuhkan pelayanan yang tulus dari kita semua, terlebih juga di dalam gereja. Nah, itulah hal-hal yang bisa kita petik. Sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan reflektif. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu, saya akan menyampaikan 4 pertanyaan reflektif. Bapak Ibu Saudara cukup memilih 1 pertanyaan reflektif. Kemudian, mengapa Bapak Ibu Saudara memilih pertanyaan reflektif tersebut? Itu saja. Jadi pilih salah satu. Lalu yang kedua, mengapa Bapak Ibu Saudara memilih pertanyaan reflektif tersebut? Adapun pertanyaan reflektifnya adalah yang pertama, nomor 1, apa arti kata ketulusan? Mohon dijelaskan. Yang kedua, apakah Bapak Ibu Saudara memiliki kerinduan untuk melayani di tengah kehidupan jemaat Tuhan, di dalam keluarga dan juga di dalam masyarakat? Apa yang menjadi motivasi pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara? Yang ketiga, apa manfaat pelayanan yang dilakukan dengan ketulusan? Yang terakhir, yang keempat, bagaimana cara menghindari pelayanan yang tidak tulus dalam diri kita? Bagaimana cara menghindari pelayanan yang tidak tulus dalam diri kita? Itu keempat pertanyaan reflektif. Silakan Bapak Ibu Saudara memilih salah satu, dan mengapa Bapak Ibu memilih pertanyaan reflektif tersebut. Bapak Ibu silakan untuk menyampaikan jawaban ini melalui WA group, atau juga boleh
japri ke nomor saya, dan saya tunggu. Saya pasti akan memberikan jawaban, penjelasan atas apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Saudara. Kita punya waktu sekitar 40 menit untuk menyampaikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan reflektif ini. Selamat ber-PA, sekalipun ini PA belum selesai, karena kita masih akan mendiskusikan pertanyaan reflektif, tapi kita berdoa untuk menutup PA. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami pahami, kami gumuli bersama dalam kami memahami tentang arti pelayanan dengan ketulusan hati, supaya apa yang kami lakukan membawa kemuliaan nama Tuhan dan bermanfaat bagi karya Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami, baik di tengah keluarga, gereja kami, maupun juga di tengah masyarakat di mana kami melakukan pelayanan. Ampuni ya Tuhan bila ada kekurangan ataupun dosa yang terjadi. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.